masih terkait dengan mikot, bahwa mikot itu adalah batasan baik tempat atau waktu, dan kita persempit sekarang. Yang akan kita bahas sekarang adalah batasan tempat. Jadi kemarin sudah dibahas secara komprehensif terkait mikot itu ialah tempat untuk berniat ihram, baik ihram haji ataupun umroh, baik hajinya haji ifrad ataupun haji tamatu maupun haji qiran, baik yang memulai dari awal atau untuk mengulang yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka berniat ihramnya itu dimulai di mikot. Itu poin hari kemarin. Sekarang kita akan masuk ke tataran teknis, yakni terkait nomor 1 dari rukun haji dan rukun umroh. Coba rukun haji dan rukun umroh nomor pertama apa? Nomor 1 yakni niat ihram. Kalau wajib haji, wajib umroh nama niat ihram di mikot. Kalau ini mah niatnya, jadi masuk ke aplikasi. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai berniat, Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu ihram. Kan niat ihram gitu ya judulnya teh. Niat ihram urang tadi mikot teh. Nah, kita harus tahu apa itu ihram. Ihram itu menurut etimologi artinya adalah mengharamkan atau melarang atau menahan. Jadi kalau ihram untuk haji artinya ialah melakukan atau menahan segala sesuatu yang tadinya biasa kita lakukan atau boleh kita lakukan. Semenjak masuk ke dalam ihram ini, maka menjadi tidak boleh, menjadi ditahan atau dilarang atau diharamkan. Apa saja nanti akan diulas. Nah, ini menurut etimologi. Menurut terminologi artinya ihram itu ialah niat untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh yang ditandai dengan melakukan beberapa amalan haji atau umroh. Jadi langsung niatna, prakna. Makanya masuk ke dalam rukun yang pertama. Karena dalam syariat Islam itu yang namanya niat itu ialah qasdul fi'li muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud mengerjakan sesuatu disertai dengan pelaksanaan. Nah, maka niat ihram itu adalah bagian dari ihram itu sendiri. Niat itu termasuk ke dalam rukun haji itu sendiri. Ditandai dengan melakukan beberapa amalan haji dan umroh. Ya, niat itu sudah termasuk, makanya masuk ke dalam rukun. Rukun artinya tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa digantikan oleh orang lain, serta tidak bisa diganti dengan membayar dam. Jadi mutlak ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini pakaian ihram. Jadi jika saya beranalogi misalkan seperti sholat oke aya ihraman, mata disebut nate takbiratul ihram. Ihramnya itu dengan takbir. Jadi batasan halal dan haramnya itu adalah takbir. Sebelum membaca takbir kita boleh makan? Boleh. Ngobrol boleh? Boleh. Mali kamana wae boleh? Boleh. Tetapi setelah membaca takbir, otomatis yang tadinya boleh menjadi nggak boleh. Makan wayah naliren teu tiasa, teu sah hukumna jika kita sholat sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol dan sebagainya. Nah,
Kalau dalam haji, kalau ihram haji, maka dimulai dengan niat dan kita melakukan niatnya itu setelah memakai pakaian ihram. Jadi jangan sampai begini, niat dulu baru kita pakai pakaian ihram, salah. Jadi memakai pakaian ihram itu harus dilakukan sebelum kita berniat. Tentu saja niat di mikotea. Makanya untuk memakai pakaian ihram biasanya dipakai sebelum kita datang ke mikot. Misalkan kalau kita mau melakukan mikot, niat ihramnya itu di Bir Ali, di perjalanan antara Madinah menuju Makkah untuk gelombang pertama, maka niatnya di Bir Ali. Kita memakai pakaian ihram dari hotel kene, dari Madinah. Dari Madinah kita sudah memakai pakaian ihram. Akan tetapi niatnya itu di mikot. Jadi sebelum niat itu dilakukan, kita belum termasuk sedang berihram walaupun sudah memakai pakaian ihram. Jadi dimulainya itu semenjak niat. Sebelum niat belum. Sehingga sebelum niat itu dilakukan, maka kita bebas sesengitan, bebas cukar-cukur, bebas memotong kuku dan sebagainya. Akan tetapi setelah niat itu kita melakukan niat untuk ihram, maka dari mulai situlah awalnya, startnya, sampai nanti finish waktu tahallul. Nah, untuk pakaian ihram ini ada dua. Pertama ada untuk laki-laki, kedua ada untuk perempuan. Kalau laki-laki, pakaian ihramnya itu ialah 2 lembar kain. Catat, tanpa jahitan dan tanpa sambungan. Contoh ini. Nah, ini kain yang tanpa dijahit, ini tidak ada jahitannya. Adapun motif-motif ini adalah tenunan langsungnya, ditenun. Jadi tidak boleh berjahit. Makanya kunaon selempak gak boleh pakai selempak, gak boleh pakai kaos sangsang. Karena apa? Karena berjahit. Oh Pak Ustadz, selempak saya mah tidak berjahit, tidak ada jahitannya. Akan tetapi bersambung langsung, dikarenakan memang misalkan pas di tenunannya bersambung, kan sekarang banyaknya contoh kaos yang tanpa jahitan pinggir tapi langsung geningan. Jadi dibikin nanti sudah bersambung, itu juga tidak boleh. Jadi tanpa jahitan dan tanpa bersambung, tanpa ternyambung gitulah, tidak boleh. Contoh seperti ini. Nah, ini berjumlah 2 lembar. 1 lembar dipakai untuk di bawah, 1 lembar dipakai untuk di atas. Ini untuk laki-laki, ya. Kemudian juga yang kedua ada untuk perempuan. Kalau untuk perempuan mah ialah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dari mulai pergelangan sampai ujung jari. Itu harus terbuka. Jadi baju ihram untuk perempuan itu sama persis dengan baju untuk melaksanakan sholat bagi perempuan. Tiasa mukena, tiasa abaya, apa aja. Yang penting pertama menutup aurat. Yang kedua tidak nyetak tenawannya, tidak menjiplak tubuh. Kan enak masih walaupun nutup orang tapi nyetak galepet, nah itu tidak boleh dipakai sholat, tidak boleh dipakai untuk ihram. Jadi khusus untuk pakaian ihram itu persis seperti kita memakai pakaian untuk sholat bagi perempuan. Dikecualikan itu apa? Wajah dan telapak tangan itu jangan ditutup. Justru dengan ditutupnya wajah, baik dengan masker,
ataupun dengan handuk, ataupun dengan cadar, atau dengan tisu, atau apa saja, intinya menutup wajah, maka hukumnya haram, melakukan perbuatan melanggar bagi yang melakukan ihram. Nah, oleh karena itu, terutama bagi perempuan dilarang menutup wajah itu. Kan sok ayah jamaah yang terbiasa tidur dengan menutupi wajah geringan, bantal dan ditutupan. Kumaha hukumna ya nggak boleh. Disitulah sulitnya kita menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar bagi orang yang berihram. Jika gampang mah tuh kanyenawan matak berpahala besar, matak riwetnya menjadi haji yang mabrur itu adalah surga, karena memang apa? Sulit, karena kebiasaan kita gitunya. Nah, ini pakaian ihram laki-laki dan perempuan. Apakah mau langsung praktek? Ya, prakteknya cara memakai pakaian ihram. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memakai kain ihram itu ada dua cara. Eta laptop kayak itu beli kadapal. Kasih sisi-sisikan. Nah, memakai kain ihram itu ada dua cara. Untuk yang bawah dulu. Kanan, ini sebelah